Sholawat rahmat, dijelaskan oleh Al-Imam Asy'arani. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca sholawat ini maka sungguh terbuka baginya 70 pintu rahmat, dan Allah tanamkan cinta kasih mahabbah pada hati setiap orang untuknya, dan tidak ada orang yang benci kepadanya, kecuali orang-orang yang di hatinya terdapat kemunafikan. Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu anhu berkata, hadis tersebut diriwayatkan para ahli ma'rifah melalui hiklir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kami jalur sanadnya sampai pada martabat sahih sekalipun, para ahli hadis menolak jalur periwayatannya lantaran mereka mempertahankan basic dasar keilmuan riwayat mereka. Imam Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman As-Sakawi mengutip dari Imam Majduddin Fairuz Zabadi dari Imam Ali bin Ishaq As-Samarkandi berkata, aku mendengar Al-Hiflir dan Ilyas keduanya berkata, kami mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin membaca Shallallahu ala Muhammad, melainkan ia akan dicintai manusia, sekalipun banyak manusia membencinya di satu saat mereka akan Allah kehendaki untuk mencintainya. Dan kami mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar bersabda, siapa yang membaca Shallallahu ala Muhammad, akan Allah bukakan baginya 70 pintu rahmat. Imam Syamsuddin As-Sakawi juga menyebutkan bahwa Imam As-Samarkandi mendengar Al-Khidir dan Ilyas berkata, dahulu pada zaman Bani Israel ada seorang nabi bernama Samuel yang selalu diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala ketika menghadapi musuh. Pada suatu hari musuh ingin menyerang perkampungan musuh meyakini bahwa Nabi Samuel orang yang memiliki magic sihir, sehingga musuh menyerang dari arah laut dengan membawa banyak pasukan. Ketika serangan musuh terdengar oleh penduduk kampung di mana Nabi Samuel berada, mereka bertanya kepada beliau apa yang harus mereka lakukan untuk menghadang musuh. Nabi Samuel alaihissalam menyerukan penduduk setempat untuk membaca Shallallahu ala Muhammad. Akhirnya para penduduk mengamalkan bacaan tersebut, dan tidak lama terdengar kabar bahwa tentara musuh yang ingin menyerang mengalami musibah kapal mereka tenggelam. Pada suatu hari seorang lelaki dari Syam mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, aku punya ayah yang sudah lanjut usia, dan ia ingin sekali berjumpa denganmu. Beliau berkata, datangkan dia ke sini. Lelaki itu menjawab, apalah daya, fisiknya tidak memungkinkan itu. Beliau berkata, kalau begitu, suruh dia untuk memperbanyak membaca Shallallahu ala Muhammad selama 7 hari 7 malam, maka dia akan bertemu aku dalam mimpi. Lelaki itu pun bergegas pulang dan menyampaikan pesan Rasulullah kepada ayahnya, lalu ayahnya mengamalkan pesan tersebut hingga beliau bertemu Rasulullah lewat mimpinya. Fadilahnya buat kehidupan. 1. 313 kali habis sholat subuh dan maghrib buat usaha dagang penglaris, mau usaha online atau offline. 2. 1071 kali khusus setelah sholat maghrib biar ndak kekosongan uang. 3. 5.000 kali tiap malam buat mendirikan bangunan rumah dan lain-lain. 4. Buat pembuka rezeki magnet rezeki 5.000 kali setelah sholat duha. 5. Hajat keperluan penting dibaca dalam satu majlis 12.000 kali selama 40 malam berturut-turut. 6. Untuk kepentingan butuh uang mendesak dibaca 24 jam. Harus selesai 124.000 kali. Tidak boleh makan dan minum dan tidur. 7. Agar mendapat modal dana. Apabila ada keinginan, punya hajat besar membutuhkan dana yang besar, ingin naik haji, buat hajatan anak, mau sekolahkan anak, belum ada persiapan biayanya. Misal mau ada acara besar butuh biaya 1 atau 2 bulan lagi, bacalah sholawat Shallallahu ala Muhammad sebanyak yang dimampu, tutup dengan membaca surat Al-Fat ayat 29 atau ayat terakhir dari surah Al-Fat. Jangan lebih jangan kurang 41 kali.
boleh dilakukan. Setelah sholat fardu, boleh sehari semalam. Insya Allah, itu tajrib. Niatkan saja buat acara apa agar bisa terpenuhi. 8. Buat keselamatan lahir dan batin dibaca 300.000 kali. Dalam 1 minggu harus selesai. Mulai baca Sabtu. Asyar hitungannya. 9. Agar mudah mustajab doa dibaca dalam hati terus menerus tanpa hitungan. Jalan, baring, duduk, minimal 1 tahun istiqomah. 10. Amalkan dengan baik memohon ridho Allah. Niat, ibadah, serahkan semua urusan pada Allah. 11. Agar disenangi oleh manusia, maka bacalah secara rutin 100 kali tiap hari. Silahkan diamalkan dengan istiqomah. Semoga bermanfaat, berkah, selamat dunia dan akhirat. Bismillah. Kun fayakun. Amin. Ya Robbal Alamin. Ishfa lana ya Sayyidina ya Rasulullah.